Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianova, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak. Saya pengampu untuk mata kuliah Kardiologi 1 yang merupakan rumpun dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak. Mata kuliah Kardiologi 1 ini diberikan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Sebagai deskripsi, pada mata kuliah Kardiologi 1, pembelajarannya berupa yang pertama penyakit jantung bawaan, yang kedua penyakit jantung didapat, yang ketiga mengenai kelainan kardiovaskuler akibat penyakit yang lain, dan yang keempat mengenai prosedur pemeriksaan tindakan kardiologi anak. Capaian kemampuan yang diharapkan pada peserta didik pada salah satu mata kuliah penyakit jantung bawaan adalah para peserta didik mampu dan memahami mengenai epidemiologi, anatomi, fisiologi, patofisiologi, perubahan hemodinamik, perjalanan alamiah dari penyakit, melakukan pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang, serta mengetahui komplikasi dari penyakit jantung bawaan. Materi pembelajaran pada penyakit jantung bawaan adalah yang pertama penyakit jantung bawaan asianotik, yang kedua penyakit jantung bawaan sianotik. Untuk penyakit jantung bawaan asianotik, materi pembelajarannya yang pertama defect septum atrium, 2 defect septum ventricle, 3 ductus arteriosus persistent, 4 komplit atrioventricular septal defect, 5 pulmonal stenosis. Untuk materi pembelajaran penyakit jantung bawaan sianotik terdiri dari yang pertama tetralogi of Fallot, yang kedua transposisi arteri besar, yang ketiga double outlet right ventricle, yang keempat atresia pulmonal dan atresia tricuspid. Sistem pembelajaran untuk penyakit jantung bawaan terdiri dari yang pertama adalah tatap muka dalam bentuk perkuliahan interaktif yang pada akhir perkuliahan diberikan dalam bentuk kuis. Alokasi waktu untuk tatap muka ini 2 kali 50 menit. Yang kedua adalah bedside teaching dengan alokasi waktu 2 kali 50 menit. Yang ketiga adalah sesi ilmiah dalam bentuk journal reading atau book reading. Yang keempat adalah praktek langsung di lapangan dengan supervisi baik pada pasien di rawat jalan atau di pasien rawat inap dengan alokasi waktu 1 kali 50 menit. Dan yang kelima adalah dengan belajar mandiri. Berikut adalah cuplikan sistem pembelajaran dari salah satu mata kuliah penyakit jantung bawaan. Selamat siang. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Kardiologi Anak 1. Dengan topik pembelajaran pada hari ini adalah mengenai penyakit jantung bawaan. Topik penyakit jantung bawaan ini diberikan pada minggu yang pertama selama 2 kali 50 menit perkuliahan. Kita tahu bahwa penyakit jantung bawaan itu adalah suatu kelainan jantung yang sudah ada sejak bayi itu dilahirkan. Jadi sudah ada sejak kehidupan intrauterin, sudah ada sejak kehidupan 3 bulan pertama bayi itu intrauterin. Kelompok penyakit jantung bawaan itu dibagi atas 2 kelompok besar, yaitu penyakit jantung bawaan yang asianotik dan penyakit jantung bawaan yang sianotik. Apakah di antara kalian ada yang sudah pernah membaca mengenai penyakit jantung bawaan asianotik? Mungkin Dr. Randi bisa memberikan penjelasan, silakan. Iya dokter, sebelumnya saya sudah pernah membaca tentang penyakit jantung bawaan dibagi menjadi penyakit jantung bawaan sianotik dan asianotik. Untuk penyakit jantung bawaan sianotik itu ditandai dengan klinis pasien yang ada biru. Sedangkan untuk yang asianotik
itu tidak ada tanda tulis warna biru dokter. Ya, ya. Sekarang apakah ada yang pernah membaca apa saja contoh-contoh dari penyakit jantung bawaan yang asianotik? Silakan, ada yang tahu? Silakan Dokter Iris. Yang sudah saya baca, penyakit jantung bawaan yang asianotik itu ada atrial septal defect, ventricular septal defect, patent ductus arteriosus. Jadi kalian sudah membaca ya. Baik, saya akan memberi contoh pada dummy jantung. Jadi ini adalah dummy jantung yang kita lihat di sini. Ya, yang mana itu septum ventricle, yang mana itu septum atrio. Kalau kita lihat ini dummy-nya kita buka ya, seperti ini. Untuk materi mengenai penyakit jantung bawaan sudah cukup. Ya, tapi sebelum kita menutup pertemuan ini, maka saya akan melakukan penilaian. Silakan mengisi soal. Ada 4 soal terkait dengan apa yang saya sudah sampaikan mengenai penyakit jantung bawaan. Kalian bisa mengisi jawabannya, waktunya 5 menit, nanti dikumpulkan bagi yang sudah menjawabnya ya. Baik, kita sudah melakukan assessment terhadap materi yang saya sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bertatap muka lagi materi penyakit jantung bawaan sianosis. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetralobiofalo itu klinisnya dia sianosis. Kita bisa lihat sianosisnya di jarinya. Kalian lihat di sini ya, ini dia biru ya, kemudian ada clubbing. Dan akan mendengarkan bunyi jantungnya ejeksi sistolik. Jadi ada murmur ejeksi sistolik ya. Jadi kita akan mendengarkan ejeksi sistolik. Silakan. Jadi ejeksi sistolik itu adalah murmur yang terdengar antara bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2.
Sistem penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah ujian tulis yaitu MCQ atau pilihan ganda, yang kedua adalah mini CX, yang ketiga adalah CBD atau case based discussion, dan yang keempat adalah pengawasan aktivitas di bangsal. Kita ada ujian MCQ ya. Berikut adalah formulir yang digunakan pada penilaian mini CX. Ada 8 aspek yang dinilai dan diberi skor sesuai kemampuan peserta didik. Pada bagian form ini ada kolom yang diisi sebagai umpan balik dan ditandatangani oleh penilai serta oleh peserta didik. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan penilaian mini CX. Berikut adalah formulir yang digunakan pada penilaian case based discussion atau CBD. Ada 7 aspek yang dinilai dan diberi skor sesuai kemampuan peserta didik. Dan pada bagian akhir ada kolom umpan balik yang diisi dan ditandatangani oleh penilai dan peserta didik. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan penilaian CBD. Dr. Dika, hari ini kita akan ujian case based discussion. Silakan untuk mempresentasikan kasusnya. Terima kasih dokter. Ini adalah Hafiz, usia 5 tahun, laki-laki, datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas dokter. Lalu saya lakukan pemeriksaan dan terdiagnosa saat ini dengan dekom cordis dan kausa adanya defek septum dan atrium. Jadi dekompensasi cordisnya disebabkan oleh defek septum atrium. Apa dasar diagnosis defek septum atrium pada pasien? Defek septum atrium pada pasien ini saya temukan yang pertama pasien mengeluhkan ada sesak nafas, lalu yang kedua suara jantung satu memang normal, namun yang kedua suara jantung 2 saya menemukan adanya wide beat dari jantung, lalu saya juga mendengar adanya bising dari injeksi sistolik pada pasien ini, lalu dari hasil ronsen toraksnya saya temukan adanya kardiomegali disertai dengan adanya corakan blokos vaskular yang meningkat seperti itu. Lalu disertai juga dengan hasil dari EKG adanya RVH, hasil EKG, dan yang terakhir dari ekokardiografi kami temukan adanya defek septum atrium. Ya. Rencana kedepannya bagaimana untuk kasus ini? Apa tata laksana yang saudara akan lakukan? Dan juga rencananya tata laksananya yang pertama adalah saya akan memberikan obat-obatan untuk MDQ ada di pembukaan adanya alkoholis, lalu kedua rencana akan melakukan operasi yaitu open heart atau operasi terbuka pada pasien. Baik, saya kira sudah cukup ujian case based discussion hari ini. Terima kasih Dr. Tika. Berikut adalah formulir yang digunakan pada penilaian pengamatan aktivitas bangsal. Ada 8 aspek yang dinilai dan diberi skor sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pada akhir penilaian ada kolom umpan balik yang diisi dan ditandatangani oleh penilai dan peserta didik. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan penilaian pengamatan aktivitas bangsal peserta didik.
Indikator penilaian untuk mata kuliah penyakit jantung bawaan ini adalah para peserta didik program pendidikan dokter spesialis anak mampu mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah penyakit jantung bawaan. Indikator penilaian peserta didik. Peserta didik mencapai nilai batas lulus minimal 71 untuk MCQ, mini CX, case-based discussion, dan pengamatan aktivitas bangsal. Demikianlah penjelasan pembelajaran mata kuliah kardiologi 1 pada peserta didik program pendidikan dokter spesialis anak Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang.